Adik-adik, kita jumpa kembali dalam acara Renungan Kidi di hari Rabu ini bersama saya, Kak Santi. Adik-adik, sudah siap semuanya? Kita mau membaca Alkitab, kita mau merenungkan firman Tuhan, juga kita mau mendengarkan cerita. Adik-adik, siapa di sini yang pernah sebel? Sebelnya nggak sama orang jauh sih. Sebelnya bisa juga sebel sama kakak atau sama adik. Wajar-wajar aja kayaknya ya kalau kita sebel ya. Nah, Kak Santi punya cerita nih. Cerita tentang seorang anak yang juga sebel sama kakaknya. Kita mau dengar lanjutan ceritanya ya. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mau membaca Alkitab dan merenungkan firman-Mu. Bapa kiranya bimbing dan sertai kami. Amin. Kita lanjutkan ceritanya ya. Di, besok ajak Kak Santi jalan pagi ya. Kiki mengingatkan Didi. Besok kan mau jalan pagi, ajak dong Kak Santi. Tapi Didi mengangkat bahu dan enggan menjawab. Ada apa nih? Kiki mau tahu kan kenapa Didi begitu? Didi jawab gini, sekarang nggak perlulah ajak-ajak Kak Santi. Kalau dia mau ikut pun, aku nggak mau. Kiki memperhatikan Didi. Tidak biasanya dia seperti ini. Kenapa ya? Adik-adik, ada cerita saudara namanya Harun dan Miriam. Harun dan Miriam pernah mencela sikap Musa. Namun sayangnya, celaan Harun dan Miriam, celaan itu apa ya? Celaan itu perkataan-perkataan yang tidak baik lah ya. Namun celaan Harun, perkataan yang tidak baik dari Harun dan Miriam disampaikan karena mereka udah punya niat gak bagus. Niatnya udah gak bener gitu. Apa tuh niatnya? Mau menggantikan posisi Musa sebagai pemimpin. Jadi Musa pada saat itu sebagai pemimpin. Lalu Harun dan Miriam gak suka. Gak mau sama dia, sama Musa, mending kami aja jadi pemimpin. Lanjutannya kita baca ya biar lebih jelas ya. Bilangan 12 ayat 1 sampai 9. Miriam dan Harun mencela Musa berkenaan dengan perempuan Kus yang diambilnya sebab ia telah mengambil seorang perempuan Kus. Kata mereka, sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaraan Musa saja? Bukankah ia berfirman dengan perantaraan kita juga? Hal itu didengar oleh Tuhan. Adapun Musa itu seorang yang sangat rendah hati, lebih dari setiap manusia di muka bumi. Tiba-tiba Tuhan berfirman kepada Musa, Harun dan Miriam, keluarlah kamu bertiga ke kemah pertemuan. Ketiganya pun keluar. Lalu turunlah Tuhan dalam tiang awan dan berdiri di pintu kemah itu. Ia memanggil Harun dan Miriam, keduanya pun tampil. Ia berfirman, Tuhan berfirman, dengarlah firmanku ini. Jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku, Tuhan, menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Tidak demikian dengan hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku. Berhadapan muka, aku berbicara dengan dia secara langsung, bukan dengan teka-teki, dan ia memandang rupa Tuhan. Mengapa kamu tidak takut mencela hambaku Musa? Murka Tuhan pun menyala-nyala terhadap mereka, lalu ia pergi. Adik-adik, Tuhan mendengar keributan ini dan Tuhan membela Musa. Tuhan menegaskan kepada Harun dan Miriam bahwa Musa adalah orang yang ia pilih dan paling setia.
Pertengkaran antara saudara, entah itu kakak adik atau sepupu, bisa saja terjadi. Meski demikian, waspadalah, hati-hati, agar sekalipun mungkin adik-adik tengah bertengkar atau ada beda pendapat dengan kakak adik atau sepupu, jangan timbul niat jahat terhadap saudara kita, ya. Sebel boleh, kesel nggak apa-apa, diutarakan aja, bicara baik-baik, tapi jangan punya niat jahat dalam diri kita untuk saudara kita sendiri. Tuhan tidak suka pada orang yang memiliki niat jahat kepada sesamanya. Kita berdoa. Bapa di surga, kami berdoa untuk adik-adik yang mungkin saat ini sedang bertengkar atau sedang diem-dieman dengan kakak, adik, ataupun sepupu. Tolonglah Tuhan agar sekalipun ada perbedaan pendapat, namun tidak ada niat yang tidak baik bagi saudara-saudara, bagi kakak, adik, ataupun sepupu. Sehingga Tuhan tetap memberikan kepada kami kedamaian hati dan adik-adik dapat menyelesaikan kesalahpahaman itu di dalam kasih Tuhan. Amin. Adik-adik, demikian renungan kita hari ini. Jangan lupa subscribe, di like, dan bagikan kepada sahabat-sahabat teman-teman, sahabat-sahabat adik-adik yang lainnya. Tuhan berkati.